Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah biasa ya kalau tiga ya. Trio ubur-ubur Pak Kiai. Iya. Saya doain yang jauh salam semangat, mudah-mudahan sehat badannya, panjang umurnya, kagak mati-mati sampai hari kiamat. Saya doain yang jawab salam kencang balik dari sini kebeli mobil, mobil-mobilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa natawakkalu ilaih. Walladzi asra 'abdahu lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ilahi rabbi anta maqsudi wa ridhaka madlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa inda syata jalal huzna sahla. Salamun ala nuhin fil alamin. Salamun qawlan min rabbir rahim wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ya Allah, illa ma 'allamtana ya Rahman, illa ma 'allamtana ya Rahim. 'Allimna bi hikmatika wa maghfiratika ya Rabbal. Walhamdulillahi rabbil Hadaratul Mukarram wal Muhtaram, guru kita Kiai Agung rahmatullah, kita doakan mudah-mudahan sehat wal afiat panjang umur. Amin. Juga yang saya hormati bintang tamu kita Ustadz Juping dan Bang Aldi Tahir. Mau kemana? Buru-buru? Kemana buru-buru? Nah, Mau ke Jonggol. ke Jonggol. Iya. Sini. Iya. Ini doain Bang Aldi, Kiai Ustadz Juping diangkat derajatnya sama Allah. Amin. Amin ya Rob. Sehat badannya, panjang umurnya. Beliau ini langsung syuting Bang ya. Ini habis dari sini beliau langsung ke Jambi. Masya Allah. Doain mudah-mudahan sehat walafiat. Ketemu mantan. Ketemu mantan bukan? Nyamperin Dewi Persik. Iya. Masya Allah. Doakan mudah-mudahan Bang Aldi sehat, selamat sampai tujuan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Bang, sehat ya. Awas Bang, kayak kotak nanti. Iya. Ya Bang Ali Reza, oh ya hati-hati Bang ya. Antar ya. Pakai aja Bang, banyak tai kotak soalnya sih. Iya kan? Ya Bang, hati-hati Bang. Mudah-mudahan doain Bang Aldi jadi presiden poligami Indonesia. Amin. Udah. Ya udah. Ini pejuang. Fi amanillah, doain mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin. Ya, selfie dulu. Lumayan buat di Facebook ya, Bu Dokter. Juga yang saya hormati guru kita, Ustadz kita, Ustadz Haji Imam Tarom, juga Ustadz Mu'annas Salim, Ustadz Taslim Asfuri, Ustadz Agus Maimun, Ustadz Sayuti, banyak amat ini ustadznya. Ustadz Rofiki, Ustadz Burhan. Doain ustadz-ustadz kita sehat walafiat panjang umurnya dalam berkah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Juga Pak RT 16 RT, juga Bapak RW Amin RW 05. Mana RW-nya? Oh iya. Doain Pak RW 05 diangkat derajatnya. Amin. Jadi RW 06. Cuma pindah ya. Juga Bapak Joko selaku panitia, juga Bapak RW 06 Pak Muhajir, RW 07 Bapak Kohar, Pak Kadus, juga Bapak Lurah kita Bapak Haji Abdullah SOS
Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, ustadz kita, para aparatur pemerintah kita sehat walafiat, panjang umurnya, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Juga yang hadir di sini memperingati peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan pulang dari sini dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah yang ada di satu tempat majlis ilmu, di situ dibacakan Quran, di situ dibacakan sholawat, di situ dibacakan kalam-kalam yang baik. Insya Allah pulang dari majlis ini, pulang dari tempat ini, dosanya diangkat sama Allah. Jadi kalau ada orang datang ke pengajian dosanya diangkat, dibuangnya kemana? Dibuang sama orang yang balik duluan sebelum acara selesai. Silakan yang balik dulu. Tapi Bang Ali balik duluan ya. Berarti nanggung dosa kita dia. Insya Allah yang berkah para donatur dari Masjid At-Taqwa, insya Allah diganti semua apapun yang menyumbang dalam acara ini, diganti dengan balasan berlipat ganda. Berkah peringatan Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ibu-ibu ini yang hadir di sini yang lakinya lagi usaha, mudah-mudahan berkah Isra Mi'raj lakinya dipermudah nyari rezeki yang barokah. Amin. Mudah-mudahan saya doain ibu-ibu yang lakinya lagi gawe sekarang, mudah-mudahan balik dari tempat ini besok rezekinya barokah, bisa ngebeliin ibu-ibu gelang emas yang kanan gelangnya 80 gram. Amin Bu. Yang kiri gelang emasnya 100 gram. Cincinnya 10 gram, 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 10 jari. Kalungnya 90 gram. Gandulnya 80 gram. Antingnya keloba-loba 5 kilo. Insya Allah yang hadir di sini, insya Allah turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir rahimakumullah. Ini adalah bulan Rajab. Semalam kita menginjak di pada tanggal 27 Rajab, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami peristiwa besar yang bernama Isra wal Mi'raj, di mana bulan Rajab menurut ulama terdiri dari 3 huruf. Berapa huruf Bu? Berapa huruf? Tak kadengnya. Berapa huruf? 3. Berapa huruf Pak? 3. Bulan Rajab terdiri dari 3 huruf menurut ulama. Ra, Jim, Ba. Ulangi bareng-bareng. Sing tarik. Kurang kuat. Rada panjangan. Ulangi sekali deh. Ulangi rada panjangan, liatin tangan, jangan berhenti sampai tangan megang mic ya. 1, 2, 3, ra. Jim. Ba. Macet. Nurut di dia nggak usah aja. Menurut ulama Rajab terdiri dari 3 huruf. Ra, Jim, Ba. Ra-nya apa? Rahmat. Jimnya Jibril. Ba-nya Burak. Pendapat yang lain mengatakan Ra-nya adalah rahmatullah, Jimnya adalah jurmul abad, doanya hamba diampuni bulan Rajab. Ba-nya adalah birullah. Tapi orang kampung saya di Kresek ngartin bulan Rajab beda. Ra-nya apa? Riungan. Jimnya jejabur makanan. Banyak berkatan. Jadi kalau ada riungan, ada jejabur, ada berkatan, berarti bulan. Maka sebagian pendapat ulama, Imam Jalaluddin Suyuti juga mengatakan bahwa Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah. Kemudian Rajab adalah syahrullah, bulan syahrul istighfar, bulan beristighfar pada Allah. Bulan Sya'ban adalah syahrul Nabi, bulannya Nabi. Bahkan pendapat yang lain syahrul salatu ala Nabi, bulan Sya'ban, bulan memperbanyak salawat kepada Nabi. Kenapa? Di bulan Sya'ban turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bulan Ramadan syahrul ummatin Nabi, bulan umatnya Nabi Muhammad. Dan dinyatakan syahrul Quran, bulan diperbanyak baca Quran. Makanya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Insyaallah
warga kampung Bukit Gading Balaraja alhamdulillah menyatakan percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Pada hari ini merayakan Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad. Kalau andai kata ada warga kampung Balaraja nggak percaya Isra Mi'raj, hukumnya apa? Hukumnya kafir. Siapapun yang tidak percaya dengan peringatan Isra Mi'raj dinyatakan kafir. Kata siapa? Kata Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'bawi di dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra, ketika ditanya, wahai Syekh, apa hukumnya umat Islam yang tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi? Kafir. Mengambil dari dalil mana? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kalau ada umat Islam percaya satu ayat, nggak percaya ayat yang lain, dinyatakan kafir. Ustadz, saya percaya ayat sholat, nggak percaya ayat Isra Mi'raj, nggak masuk akal, kafir. Ustadz, saya percaya ayat Isra Mi'raj, percaya ayat sholat, nggak percaya ayat tutup aurat, saya pengen keluar rumah, nggak tutup aurat, pengennya buka aurat, kafir. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Na'udzubillahi min. Makanya alhamdulillah warga sini adalah warga yang percaya tentang peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad. Ketika bulan Rajab baca doa Allahumma barik fima Rajab tanah. Pak, apal nggak Pak doanya? Allahumma barik lana, lain bima rojab tanah, fi rojaba wa sya'bana wa balighna ramadhana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi rojaba sya'bana Dona waghfir lana. Ya, sadaya nak bareng-bareng. Allahumma barik fi Rajab Sya'bana Dona waghfir lana. Baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana, insyaallah panjang umur sampai ketemu bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal. Ini bulan Rajab, masih nginjak bulan Rajab, bagian daripada bulan haram. Minha arba'atun hurum, 12 bulan, ada 4 bulan yang haram, bulan yang diagungkan. 3 bulan misa, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 misa, bulan Rajab. Makanya bulan Rajab banyak orang pergi umrah. Kemudian ada 3 bulan haram, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Orang-orang berbondong-bondong di 3 bulan tersebut pergi ke tanah suci untuk ibadah haji. Makanya 4 bulan ini adalah 4 bulan haram. Bulannya namanya bulan haram, tanahnya namanya tanah haram, masjidnya namanya Masjidil Haram, ibadahnya namanya ihram. Makanya mudah-mudahan kita kalau Isra Mi'raj dengar dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ngomong-ngomong, orang kampung Gading udah pernah ke Masjidil Haram? Udah belum? Pak, udah umrah udah? Belum? Bu, udah umrah? Udah haji? Pengen umrah? Pengen haji? Datang ke Ustadz Agung. Yang pengen umrah saya doain mudah-mudahan cepat umrah haji. Coba orang Gading yang pengen umrah haji angkat tangan. Yang pengen umrah haji angkat tangan. Bapak nggak mau haji, tukang usaha nggak mau. Oh iya, angkatlah tangannya. Ya, yang mau umrah haji angkat tangan. Udah punya duitnya, gimana berangkatnya? Tapi Bu, tenang Bu, orang bisa berangkat haji umroh. Karena kata ulama haji umroh itu ada 3.
ada haji linasab, orang tuanya kaya, anaknya bisa haji, namanya haji linasab. Ada haji umroh lil kasab, haji karena kerja keras, ngurut, nunggal poe, nunggal peting, oh dapat duit, disisihin, ditabungin, bisa haji, bisa umroh, namanya haji lil kasab karena usaha. Duit teboga, kolot tebenghar, kumaha pengen haji na Ustaz, tenang, ada haji umroh ketiga, namanya haji umroh lin nasib, haji umroh karena nasib. Kemarin ada ibu-ibu kok cuma jual kangkung doang, ya bisa haji. Gimana nggak bisa haji? Dijual sama tanah-tanahnya. Tapi pernah ada satu ketika ibu-ibu lagi jualan gorengan, oi gorengan, oi, keserempet mobil, pincang, turun yang nyerempet. Ibu nggak apa-apa, waduh nggak bisa jalan, dibawa ke rumah sakit. Pas dibawa ke rumah sakit, Bu Haji minta maaf ya, anaknya nggak terima. Nggak bisa, saya nggak bakal maafin bapak. Mohon maaf Bu Haji, kalau Bu Haji nggak maafin saya, nama baik saya tercemar. Saya lagi nyalon DPR RI, maafin ya Bu Haji. Waduh, saya belum haji, sebenarnya pengen haji nggak punya duit. Ya udah, kalau Bu Haji mau maafin saya mau Ibu Haji berangkatin haji. Tuh, bisa berangkat haji sekeluarga gara-gara keserempet mobil. Jadi kalau orang Gading pengen haji, kalau jalan tuh nyebrang nanti di depan, nggak usah tengok-tengok. Haji kagak, mati ya. Mending kalau yang ngerempet anggota dewan, kalau teronton atuh payah. Makanya ada ulama ngatain yang pengen tahu Masjidil Haram, setiap Isra Mi'raj kita dengar Masjidil Haram, Masjidil Haram. Perbanyak baca qasidah ya thayyibah. Kalau ini magnetnya kepada Masjid Nabawi, wal hawa nadana, angin kota Madinah manggil kita. Ijazah dari para habaib kita yang sering baca qasidah ini, insya Allah diundang untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad. Kalau pengen ada magnet ke Masjidil Haram, setiap habis sholat baca doa ngeliat Ka'bah. Hafal doanya? Yuk kita baca bareng-bareng, mudah-mudahan ketarik ke sana. Amin. Yuk angkat tangan nak ngedoa yang kencang Bu ya, Pak ya. Allahumma zid hadzal baita takriman wa tashrifan wa mahabbatan wa zid liman syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu takriman wa tashrifan wa ta'ziman wa birran. Hafal? Iya tuh rumah hendak aja mah. Lamun tak hafal biasa pakai bahasa Indonesia juga bisa. Yuk angkat tangan, angkat ngedoa. Yuk. Udah? Yang kencang suaranya ya. Yuk. Ya Allah, sadayana, maksudnya semuanya ngikutin. Ya Allah, berikan saya dan keluarga rizki ke tanah suci. Jika tidak ada rizki ke tanah suci, berikan saya dan keluarga rizki ke Tanah Abang. Insya Allah bisa beli baju. Mudah-mudahan bisa pergi umroh semua. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Shalli wa sallim daiman. Semuanya angkat suaranya. Shalli daiman ala Rajab
sholat. Sayang, sungguh sayang, ganteng-ganteng kok tidak sholat. Nabi Yusuf dia selalu sholat. Siti Fatimah cantik, dia selalu sholat. Salli wa sallim daiman ala nabi. Allah Allah salli wa sallim daiman ala amana wal ali wal ashabi ma qad wahada wal ali wal ashabi ma qad wahada. Allahumma salli wa sallim wa barik. Nanti salawatan lagi bareng Ustaz Juping. Doain Ustaz Juping ini Masya Allah pak hafal Quran. Doain beliau istiqomah hijrah. Amin ya Rabbal alamin. Bu, tadi kalimatnya diganti. Sayang, sungguh sayang, ganteng-ganteng kok tidak sholat. Aslinya sayang, sungguh sayang, ganteng-ganteng tak sembahyang. Yang bener sembahyang apa sholat? Sembahyang apa sholat? Jadi kalau ada orang Bagun Bukit Gading Balaraja mau dek kemana? Dek ke masjid. Nggak kenal. Dek sembahyang ulah. Ngucapna dek sholat. Jadi kalau mau kemana? Mau ke musola, mau ngapain? Mau sholat, bukan sembahyang. Betul. Emang kenapa sih Ustaz? Hati-hati Bapak Bu. Kalau kita lihat secara bahasa, sembah artinya menyembah, yang artinya dewa yang. Jadi kalau orang mengatakan sembahyang, maka dia menyatakan menyembah dewa yang, menambah dewa yang, ataupun Tuhan yang, Tuhannya orang Hindu, Tuhannya orang yang lain. Maka andai kata umat Islam mengucapkan sembahyang, berarti dia menyatakan menyembah dewa hilang, bukan menyembah Allah Subhanahu. Makanya kalau kita ngomong mau kemana? Mau sholat. Mau kemana? Sholat. Jangan sembahyang, karena dulu ada dewa hilang. Makanya ucapinnya sembahyang. Makanya kalau kita mau ngomong kemana? Sholat. Udah sembahyang. Betul. Saya mau tanya, ini Masjid At-Taqwa, kalau subuh jamaahnya rame apa enggak? Alhamdulillah Ustadz, jamaah masjid di sini mah jamaahnya sampai keluar. Di dalamnya kosong, di luar semua. Bu, Pak, ini kalau azan subuh berkumandang, asar berkumandang, kira-kira langsung ke masjid atau lanjut gawe? Woi, gawe. Kata satu syair mengatakan, wa in aradta an ta'rifa kaifa tamshi fis sirat. Kalau kita pengen tahu bagaimana kita nanti berjalan di sirat, ada yang jalannya ngesot, ada yang jalannya sambil merangkak, ada yang jalannya biasa, ada yang lari. Kalau kita pengen tahu kita di siratul mustaqim nanti cepat atau enggak, fanzur, maka lihatlah orang kalau azan langsung sholat, maka dia langsung cepat jalan di siratul mustaqim. Tuh. Kalau sholat azan dia leha-leha, na'udzubillah, lambat ke siratul mustaqim. Andai kata azan berkumandang, tad azan tad, coba azan, ini azan nih, Ustaz Juping mau azan, coba Allah Akbar aja. Berdiri ya? Ya berdiri nggak apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira langsung ke masjid apa langsung sholat Pak? Nah, ke masjid kan nih? Nih, kalau di Mekah Pak, di Mekah nih ya, ini orang kalau azan pada lari Pak, bener Pak? Ini yang pernah umrah pasti ngeliat. Kalau di Mekah azan subuh aja orang lari-larian ke Masjidil Haram. Makanya kalau di Mekah suaranya enak, yang imam enak. Coba Tad, contohin azan Mekah. Allahu Akbar.
Oh, kira-kira orang enak nggak kalau kayak gitu? Di Mekah mah yang imam je suaranya cakep dikerjain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh, kira-kira kalau di At-Taqwa imamnya model gitu rame nggak Pak? Ada yang kayak gitu? Ada. Alhamdulillah berarti. Tapi kalau di sana mohon maaf ya, kalau di Mekah itu as-sholatu khairum minannaum beda sama di Indonesia. Kalau di sana as-sholahnya yang panjang naum dek. Bener ya, Set? Cobain kan. Terakhir kan, nggak apa-apa, langsung istirahat lagi. As-sholatu khairum minannaum. Sholatnya yang panjang, namun yang pendek. Kalau diartiin, sholat lebih baik daripada tidur. Itu di sana Pak, di Gading, Cisoka, Balaraja urusannya beda. Asolahnya yang pendek, naumnya yang panjang. As-salatu khairum minan naum. Coba diartiin, sholat lebih baik daripada tidur. Tidur semua. Benar. Makanya kalau di sana mah luar biasa. Apalagi kalau di tempat usaha juping yang tarhim cakep suaranya. Assalatu wassalamu alaik. Lanjut ya? Oh ngap lagi ngap. Ya Imam al-Mujahidin, ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaik. Tuh, kalau di kota kayak gitu, di sini sama. Tapi rata-rata Pak, kalau saya pulang dari tabligh akbar, di sepanjang jalan yang adzan, yang tarhim KPU, kepala penuh uban, alias aki-aki. Azan aki, yang komat aki, yang sholawatan aki. Jawab, yang imam, yang makmum, yang tarhim, yang nyolong sendal. Rujak bapak nih, sendal laki-laki. Nah, kalau di kita, masya Allah nih, kalau di Soka tuh kadang-kadang subuh saya lewat di sini di Balaraja. Itu biasa kalau engkong megang mic ditiup dulu. Kalau kita lihat mic-nya pinuh karena ciduh naik. Bangun apa tidur lagi tuh? Akhirnya bangga memegangnya imo mama nyomo tarim ya amallah iming amna ya amallah iming amna sholawatan ya Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Kira-kira kalau yang adzannya model gitu subuh bangun apa tidur lagi? Makanya kalau bisa yang muda. Assalatu wassalamu alaik ya Imam al-Mujahidin, ya Nasirul Huda. Assalatu wassalamu alaik. Langsung beduk. Itu lagi bayang amal.
Nah, yang muda lah kalau bisa mah kayak Ustaz Juping gitu. Gagang nggak tuh kalau imamnya kayak gitu? Atuh cakep, betul. Karena kenapa? Kalau imamnya cakep, makharijul hurufnya cakep, ladzatul ibadahnya cakep, betul. Kadang-kadang kita kalau ngeliat di masjid-masjid yang di mangkok-mangkok, makharijul hurufnya udah ompong semua, udah nggak sempurna, betul. Allahu Akbar. Waduh. Udah kagak semangat, ladzatul ibadahnya kagak ada. Kalau bisa kasih lahan ke anak-anak muda, bocah-bocah. Kalau di masjid jangan dilarang Pak, biarin mau main terserah. Mohon maaf Ustaz, kalau di masjid bocah bercanda biarin, biar demen sama masjid, jangan dilarang. Tinggal dipinggirin, anak kecil di belakang, yang dia dewasa di depan. Walaupun anak-anak kadang-kadang sholat bercanda Pak. Kadang imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, aminnya kenceng, amin. Ya, kadang-kadang temannya lagi sujud, pelernya dicetil sama dia. Biarin, yang penting bocah demen ke masjid, betul? Biarin. Kadang-kadang nih kita keliru. Nih, kadang sekarang kan di akhir zaman masjid itu gede-gede, tapi isinya kosong, betul apa enggak? Pernah ada satu cerita, ada orang azan Allahu Akbar, zuhur azan, masjidnya kosong. Asar azan, masjid kosong. Isya azan, maghrib azan, subuh azan, masjid tetap kosong. Sampai nih yang azan kesel, akhirnya dia azan jam 9 pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ribut satu desa. Woi, tuh siapa yang azan? Edan itu orang. Gila, malu kampung kita, masa azan jam 9? Kumpul satu desa, kita kepung ke masjid. Satu desa ngumpul ngepung masjid, berangkat semua satu desa ke masjid semua. Woi, siapa yang adzan? Saya yang adzan. Ente udah edan, udah gila. Kata yang azan, yang gila siapa? Saya adzan zuhur, kagak ada yang datang. Azan asar, nggak ada yang datang. Subuh, nggak ada yang datang. Giliran saya adzan jam 9, satu kampung datang ke masjid semua. Betul? Yang edan siapa itu? Zuhur azan kagak ada yang datang. Makanya orang sini alhamdulillah nih masjid gede, saya dengar cerita softnya alhamdulillah banyak, alhamdulillah. Cuma yang jadi masalah Bu, suaminya kalau subuh bangun jam berapa? Bu di Kamsina suaminya bangun jam berapa? Misal ada azan subuh Allahu Akbar, ngorok be lakinya. Kalau orang subuhnya jamaah, maka insya Allah zuhur juga jamaah, betul. Asar ikut jamaah, maghrib jamaah, betul nggak Pak? Kenapa? Karena udah terbiasa, waktu susah aja di subuh beliau bisa bangun. Bahkan kata Allah, Bu, andai kata nih Pak Lurah, mana Pak Lurah? Pak Lurah? Yang mana? Oh iya Pak Lurah. Ini misal Pak Lurah sambutan, ibu-ibu besok datang ke rumah saya bakal kasih wasahlan. Kata Pak Lurah, ibu-ibu besok datang ke rumah saya kasih motor Mio satu-satu. Datang nggak Pak? Datang nggak Bu? Kata Pak Lurah, besoknya lagi Bu, Bapak besok datang ke rumah, saya kasih uang 100.000 satu orang. Datang nggak? Datang nggak? Ini Allah, kata Allah, hayya 'alal falah. Subuh dipanggil, hei ke masjid, sholat jamaah. Bahkan kata Allah, sholat fajar, sholat qabla subuh 2 rakaat khairun minal ardi wa ma fiha. Hei hambaku, andai kata kau datang ke masjid, andai kata kau sholat 2 rakaat, aku kasih lebih berharga dari dunia beserta isinya. Allah lu datang baik. Betul. Makanya kalau ibu suaminya tidur subuh diapain? Nggak bangun, dibanjur ulah. Pernah saya di Mekah Pak, Bu, bangunin suaminya. Ngebanguninnya apa? Bangun siap, ditendang salakinya. Nyuruhnya benar buat sholat, tapi caranya salah. Habis ngendang lakinya karena di Mekah langsung diazab ke seleo, sampai sekarang kakinya pincang nggak sembuh. Makanya Bu, kalau ngebangunin subuh suaminya yang halus, manggil suaminya apa? Ayang bebek. Bu, bener ayang bebek? Hah? Bener? Iya tenang. Allahu Akbar, Allahu
Allahu Akbar. Orang Sunda mah aa-nya. Diusap-usap parang nabu, jidatnya diusap. Hudang subuh. Kalau nggak bangun juga suaminya ke bawah lagi hidungnya diusap. Bangun subuh. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi pipinya diusap. Bangun subuh. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi bibirnya diusap. Bangun subuh. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi jenggotnya diusap. Bangun bangun bangun. Bangun bangun bangun. Bangun bangun bangun. Bangun bangun bangun. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi tenggorokannya diusap. Bangun bangun bangun. Bangun bangun bangun. Bangun bangun bangun. Bangun bangun bangun. Kalau nggak bangun juga bu, lagi dadanya diusap. Bangun bangun bangun. Bangun bangun bangun. Bangun bangun bangun. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi perutnya diusap. Bangun bangun bangun. Bangun bangun bangun. Bangun bangun bangun. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi. Bangun bangun bangun. Bangun bangun bangun. Insya Allah itunya bang. Bangun itunya doang yang bangun, orang yang tidur baik. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, makanya sholat kudu jamaah. Andai kata Ustaz saya kerja, kadang nyampe rumah asar nggak bisa sempat jamaah. Boleh nggak jamaah di rumah masjid? Kan di masjid udah beres. Silahkan, yang penting minimal jangan tinggalkan jamaah. Misal bapak pulang kerja jam 4, bini belum sholat, tanya, Neng, udah sholat asar belum? Udah ditanya kayak gitu, pernah pak sama bininya? Yuk sholat jamaah, pernah ditanya sama suaminya gitu bu? Diajak istrinya sholat jamaah, sholat, yuk Neng, kita sholat jamaah, Neng yang makmum, AA yang imam. Tuh kayak gitu, minimal jangan tinggalin jamaah. Kalau andai kata terlambat ke masjid, jamaah dengan isi di rumah, Neng. Tapi kalau memang sempat datang ke masjid, Neng yang komat, AA yang imam. Indah nggak kayak gitu pak? Neng komat, Neng Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kata suaminya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa dia, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah. Itu pasti disayang suami. Makanya ini adalah peristiwa besar. Wasallam, peristiwa bulan Rajab ini adalah hal yang hebat. Bahkan siapapun yang membaca istighfar di bulan Rajab, Rabbighfirli wa tub alayya waghfirli warhamni wa tub alayya. Banyakin bulan Rajab baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya minimal 70 kali. Apa yang akan terjadi apabila kita sering membaca kalimat ini? Maka insya Allah lam tamassun nar, tidak akan api neraka nyentuh sedikit pun kulit kita, insya Allah. Ada keberkahan di bulan Rajab, ada amalan macam-macam. Kemarin pada tanggal 17 kalau tidak salah, kemarin Jumat kemarin, ada riwayat di dalam kitab Kanzun Najahus Surur bil Ad'iyah allati tashrah sudur. Siapapun yang amalin amalan keberkahan ini, rizkinya insya Allah luar biasa barokah. Yang punya utang, amalin setiap bulan Rajab ataupun setiap Jumat bulan Rajab. Apa amalannya? Annaman qara'a min akhir Jumat min Rajabin. Siapapun yang membaca kalimat di akhir Jumat bulan Rajab. Kapan? Kemarin sebetulnya. Ataupun nanti bulan Sya'ban pun kalau mau dibaca silahkan. Wal khatib alal mimbar, pas akhir Jumat di bulan Rajab, pas khatib di atas mimbar, kemudian membaca Ahmad Rasulullah Muhammad
Allah. Berapa kali? 35 marot, 35 kali amalan bulan Rajab. Apa yang akan terjadi? La tanqati'id daraim min yadihi tilka sana. Rizkinya 1 tahun gak bakal habis-habis tuh. Ngamalin gak kemarin Pak? Oh, itu amalan luar biasa. Yang pengen rezekinya nggak nol, apalagi sampai minus, amalin tiap bulan Rajab. Ahmad Rasul, Ustaz terlambat, tahun depan amalin. Bulan Sya'ban ada lagi amalan malam 1 Sya'ban sampai nisfu Sya'ban. Ana man qara'a surat ad-dukhan, yang membaca surat ad-dukhan ila qaulihi ta'ala al-awwalin, sampai ayat yang berbunyi al-awwal, kalau tidak salah ayat 1 sampai 9, kalau enggak sampai 8. Dibaca 15 kali. Tsumma yusalli 'ala nabi tsumma yadhkurullah ta'ala. Habis baca itu setiap malam 15 kali dibaca sholawat, baca zikir, wa yad'u bima ahabba, minta apa yang kita pinta. Tuh ada amalan mustajabah. Minta apa yang kita minta. Yang pengen kaya minta kaya, yang pengen sehat minta sehat, yang pengen berkah rezeki minta berkah rezeki. Maka insyaallah fa innahu ta'jilul ijabah, insyaallah di bulan Sya'ban insyaallah yang amal itu langsung doanya diterima oleh Allah Subhanahu. Makanya ada keberkahan di bulan Rajab tanggal 1 sampai 10 fil ashril awal, itu mustajab doanya, gak bakal ketolak. Di Sya'ban fil ashril awsat pada tanggal 11 sampai 20. Di bulan Ramadan semua memang mustajabah, tapi ada waktu utama di tanggal 21 sampai akhir Ramadan, fil ashril akhir. Itu keberkahannya. Setiap orang doa di tanggal-tanggal tersebut, la taruddu fi ad-da'wah, doanya nggak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu. Makanya kalau kita lagi ngedoa, kata Rasul, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur, sesungguhnya Allah itu senang kalau minta perkara yang tinggi. Makanya kadang-kadang kita habis sholat mintanya perkaranya dunia. Kadang kita malu sama Allah, ya Allah pengen duit miliaran, pengen sawah hektaran, pengen proyeknya gede. Itu perkara rendah. Apa perkara tinggi? Lamun ungges sholat minta perkara nuluhur, naon eta? Minta surga, minta husnul khatimah, minta selamat dunia akhirat. Itu adalah perkara yang luhur. Fa idza sa'altal jannah fas'aluhu al-firdaus. Lamun urang hayang ngadoa minta ke Allah surga, mintana ulah surga naon bae. Ya Allah, saya pengen masuk surga. Surga yang mana aja dah, yang penting saya masuk surga. Jangan gitu. Itu perkara yang dibenci oleh Allah. Mintanya apa? Ya Allah, saya mau masuk surga. Masuk surganya surga firdaus sama Nabi Muhammad. Makanya wa ausatuha, kalau ketinggian surga firdaus direndahin dikit lagi, wa ausatuha darussalam, minimal di bawah firdaus surga darussalam. Makanya setiap sholat ulama kita ngajarin doa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ada kalimat apa? Wa adkhilnal jannata darussalam, masukin saya ya Allah ke surga darussalam. Tuh perkara yang tinggi. Jangan minta duit, minta masuk surga darussalam. Kalau nggak matinya apa? Ya Allah matikan saya husnul khatimah. Itu perkara yang tinggi. Karena kenapa? Husnul khatimah itu perkara yang mahal. Andai kata orang punya duit triliunan, belum tentu bisa dapat husnul khatimah, belum tentu bisa ngebeli husnul khatimah. Andai kata punya jabatan tinggi, belum tentu diberikan jabatan husnul khatimah. Andai kata punya jabatan ustadzkah dia, kiaikah dia, belum tentu dapat martabat husnul khatimah. Walaupun ustadz dicium tangan bolak-balik oleh jutaan jamaah, walaupun kiai dicium tangan bolak-balik oleh jutaan jamaah, belum tentu ada jaminan husnul khatimah. Jangankan ustadz, jangankan kiai. Dulu ada sahabat Nabi hidup bareng dengan Nabi, meriwayatkan hadits Nabi, sekelas dengan Abu Bakar As-Siddiq, sekelas dengan Umar bin Khattab, sekelas dengan perawi hadits Abu Hurairah. Beliau mati dalam keadaan su'il khatimah. Beliau bernama Nahar Ar-Rajal, na'udzubillahi min
balik. Makanya orang saatosna sholat meminta kepada Allah setelah sholat, ya Allah minta husnul. Tuh. Tapi kalau bu Pak ngadoa kudu jelas. Imam Ghazali kata Imam Ghazali ngadoa mah kudu jelas. Pernah saya ada jamaah umroh, balik umroh salakina kawin deui bu. Suaminya nambah bini 2. Bapak jangan dicontoh ya. Suaminya nambah bini 2. Apa? Saya tanya Ustadz, kok suami saya nambah lagi bininya 2 tapi saya nggak bisa marah. Apa yang salah ini ya? Saya tanya, Pak, waktu di Multazam di Ka'bah kemarin ngedoa apa? Ya Allah, saya pengen pulang umroh, saya bisa nambah bini lagi 2. Bini saya jangan marah, biar anteng aja. Nggak ada yang salah doanya, Pak. Saya tanya sama istrinya, Ibu, kata Imam Ghazali ngedoa apa kudu jelas. Ibu waktu di Multazam berdoa apa? Ya Allah, sehatin badan suami saya, panjangin umur suami saya. Suami saya kasihan tiap hari nyari duit sampai saya bisa berangkat umroh gara-gara suami saya. Ya Allah tolong, ya Allah kabulkan semua hajat-hajat suami saya. Hajatna naon eta? Kawin deh. Salah nggak Allah ngabulin? Kagak. Kenapa? Didukung sama doa bini. Makanya doa mah kudu jelas. Ada kemarin jamaah pernah ada ustad waktu kajian, bener ustad. Kalau ngedoa mah kudu jelas. Saya kemarin ngedoa, ya Allah, pas pengajian dijabah. Wih, mantap itu. Ngedoa apa? Ya Allah, pas pengajian, di akhir pengajian tuh biasanya ada doa mustajab. Ya, makanya setiap akhir pengajian itu doa pasti mustajab apapun yang diminta. Ngedoa dia, ya Allah, saya pengen balik pengajian ini duduk doang, duit datang sendiri. Keren nggak doanya bu? Keren. Keren nggak apa doanya? Keren. Ya Allah, saya pengen duduk doang, duit datang sendiri. Dikabulin ke Allah, dikabulin. Laju saya jadi naon kuari. Alhamdulillah Ustaz, sekarang saya jadi tukang jaga WC. Jadi tukang jaga WC, duduk doang, duit. Salah nggak apa Allah ngabulin? Makan doa mah kudu jelas. Ya Allah, andai kata ngedoa, saya pengen kipas-kipas doang dapat duit jadi tukang sate. Ya Allah, saya pengen tiap hari dikerubutin cewek-cewek jadi tukang sayur. Ya Allah, saya pengen bisa nunjuk-nunjuk apa memerintah orang-orang yang kaya jadi tukang parkir. Makanya doa mah kudu jelas. Nah, jadi balik dari sini setiap sholat, kenapa doanya dikabulin? Doana jelas, cek Imam Ghazali. Masya Allah. Makanya kita ini bulan luar biasa, bulan berkah. Makanya kita banyakin baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal. Doa kudu jelas, perbanyak maca istighfar. Ajak anaknya, Ceng, Pong, Neng, baca istighfar. Astaghfirullah. Zaman sekarang bocah kita sibuk main lato-lato baik. Betul. Di sini banyak main lato-lato bocah. Masya Allah, dibawa-bawa sama emaknya. Bu, anak kecil sekarang rame lato-lato. Petak. Tuh lagi main. Itu Mas Al lagi ngapain itu Mas Al? Iya lagi main lato-lato. Petak. Puyang setiap pagi. Mohon maaf adik-adik ya, kalau laki-laki mah nggak usah beli lato-lato. Kan udah ada 2 dia lato-latonya, tinggal menjot aja digini. Kadang-kadang kita ngelihat bocah, Masya Allah, segala apapun. Makanya kata santri zaman sekarang, zaman modern, dengan ibadah sholat kita bisa persatukan ukhuwah. Sholat adalah sumber ukhuwah. Andai kata sholat imam Allahu Akbar, imam ruku, kita ikut ruku. Andai kata kita nggak bersatu dalam sholat, kira-kira acak-acakan nggak? Contoh, imam ruku kita sujud, imam berdiri kita duduk, kira-kira acak-acakan nggak? Makanya sholat butuh persatuan. Nih kita semua warga Butik Gading Serpong adalah saudara. Jangan sampai kita musuh-musuhan, betul? Apalagi nanti mau presiden, kadang-kadang dibikin pecah nih, bener Pak?
Yang satu, saya milih nomor 1, saya milih kos nomor 2, saya 1, saya 2, sampai ada yang bacok-bacokan. Nah, jangan sampai orang sini kayak gitu, betul. Nah, yang jadi presidennya siapa? Kalau kita sakit yang menengok presiden apa tetangga? Kalau kita mati yang nyolatin presiden apa tetangga? Kalau kita ngedukung andai kata partai anu, bupati anu, lurah anu, gak usah sampai ribut-ributan. Toh kalau kita mati, kalau kita sakit, yang pasti nengok pertama mah bukan presiden, bukan yang lain, tapi tetangga kita. Makanya warga Butik Gading harus tetap bersatu sampai akhir hayat. Amin ya Rabbal. Dengan sholat orang bersatu. Makanya ini mah zaman modern. Kata ulama, zaman modern mah zaman yang parah, zaman yang memadorotkan. Modern itu asal katanya bahasa Arab, mudirun doro ya dulu. Zaman modern, zaman yang modern buat siapa? Buat umat Islam agar semakin lupa kepada Allah, semakin lalai kepada Nabi Muhammad. Contoh bocah nih main lato-lato tuh, iya. Mas Aliando mau kemana itu? Iya, main lato-lato. Beres lato-lato, anak zaman sekarang dirusak pakai HP. Betul. Pagi-pagi HP, siangnya, malam-malam lagi nongkrong di WC main HP gak lepas. Betul. Zaman modern, jangankan bocahnya, Bu, emaknya juga sama. Dulu saya ceramah, orang kalau ngelihat penceramah minta doa, minta berkah. Sekarang minta selfie. Jangankan emak-emak, nenek-nenek zaman sekarang punya WA, sampai bikin grup namanya Roni rombongan ini. Masya Allah. Bener Pak, bocah sekarang apa aja ditiru Pak. Kemarin ada konten, ada laki-laki orang Bekasi rambutnya cepmek gitu. Ditanya, "Bang, potongan rambut kamu apa Bang?" "Kamu nanya, potongan rambut aku apa? Aku kasih tahu ya, potongan rambut aku cepmeknya. Jangan lupa jangan di like aku ya." Wow. Ini Aliando mau kemana ini? Iya, awas dong. Iya. Ini mandor ini ya, awas. Iya. Ini nontonin dia kita jadinya ya. Itu gara-gara konten gitu anak kita pada ngelunjak. Makanya di zaman modern. Contoh Bu, mohon maaf pasti Bu ngerasain. Udah sholat apa belum? Kamu nanya. Saya udah sholat apa belum? Pernah ngerasain kayak gitu Bu? Pernah. Anaknya, Tong udah beli kecap? Kamu nanya. Gara-gara ini bocah. Tapi saya nggak nyalain bocahnya, yang nyalain yang nyontohnya. Kamu nanya, hati-hati ya. Yang sering ngomong kamu nanya, enggak, bocahnya doang, emaknya. Mau kemana? Kamu nanya, saya mau kemana? Ini yang sering ngomong kamu nanya, hati-hati Pak. Kata Imam Ghazali, man hasya alaih mata alaih. Orang yang hidupnya sering kayak gitu ngomongnya, matinya kayak gitu. Yang sering zikir matinya zikir Pak. Yang sering apa? Yang sering sholat matinya sholat. Yang sering istighfar matinya baca istighfar. Yang sering baca la ilaha illallah matinya baca la ilaha illallah. Ini sering tiap hari ngomong kamu nanya. Kamu nanya, pas ngomong udah kemana dia? Kamu nanya, keserempet mobil. Wah, mati. Ditanya sama malaikat, "Mana buka? Siapa Tuhanmu?" Kamu nanya, "Tuhan aku siapa? Aku kasih tahu gak ya? Jangan lupa jangan di-like aku ya." Malaikat suruh join live. Wow, ente kadang-kadang ente langsung disiksa. Makanya hati-hati. Ini biasanya di perumahan yang sering nyawer dangdut, matinya nyawer. Ada yang kayak gitu. Nah, nyawer boleh nggak? Andai kata nih di mana nih, di Bukit Gading, undang dangdut kita. Bukit Gading digoyang, yo! Bisa. Undang randut, penyanyi dangdut dari Jakarta. Langsung pas digoyang, ampura Pak RT nyawer. Bisa. Pak RT-nya nyawer, ampura Pak RT contoh doang ya mah ya. Contoh doang. Diputer-puter
Yo, lagu nyanyi lagu anggur merah yang selalu lagi nyanyi anggur merah sama biduannya. Pak RT muter-muter saweran ujung panggung, jatuh keinjak-injak orang mati. Lagi nyanyi anggur merah mati. Tiba-tiba di kuburnya ditanya sama malaikat, "Mata buka, siapa Tuhanmu?" "Anggur merah yang selalu memabukkan diriku." Anggap malaikat marah, ngangkat pentungan ya. Kurang ajar ente. Buak dipentung malaikat. Bukannya nangis, "Belum seberapa." Acap kata malaikat, "Kurang ajar ente." Diambil lagi, diinjak lagi, dahsyatnya. Bila dibandingkan dengan senyumanmu membuat hatiku. Ketika itu malaikat marah, "Hei malaikat siapa dia? Seret orang ini ke neraka." Kalau tidak diulang. Ditanya, ditarik orang seret ke neraka. Bukan nangis, bukan apa, bukan sedih, nyanyi lagi dia. "Sungguh teganya dirimu, teganya. Oh pada diriku." Na'udzubillahimin. Makanya man asya alaih mata alaih. Orang yang sering jamaah di masjid, matinya pasti di masjid. Karena kenapa? Misteri kematian ada 3. Al-awqat, waktu kita mati nggak ada yang tahu. Ada yang 2019 karena corona, betul. Ada yang 2020, ada yang nggak tahu. Ada yang hari Jumat, ada yang hari Senin, ada yang hari Kamis, ada yang hari Minggu. Kita mati waktu nggak ada yang tahu. Kedua, Al-amkan, tempat kita mati nggak ada yang tahu. Ada yang di pasar malam, ada yang di panggung, ada yang lagi makan kacang ketelak, ada. Ada yang main lato-lato kena mata, mati, ada. Macam-macam tempat kita mati nggak ada yang tahu. Ada yang di pasar malam, ada yang di masjid. Tuh, al-asbab, sebab kita mati nggak ada yang tahu. Ada yang sakit, ada yang tiba-tiba, ada yang bagdatan, ada yang bisa lagi ngaji, mati, ada. Maka kita nggak ada yang tahu. Kunci kita menggapai husnul khatimah. Orang yang sholat 5 waktu rajin, insya Allah matinya husnul. Jadi kuncinya satu, yang pengen husnul khotimah jangan tinggalkan sholat. Yang pengen husnul khotimah jangan tinggalkan sholat. Karena kenapa? Sholat kalau tidak ditinggalkan insya Allah jaminannya husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Sebelum saya tutup, terus mana nih properti saya minta ya, ini sendok. Boleh saya sulap Pak? Ya. Ini sulap putih. Ini apa namanya? Hah? Ater. Mau nyobain Pak? Semua yang kita lihat jadi contoh. Bocah kita kemarin lihat YouTube, ada ustaz ngegerebek dukun. Macam-macam. Sampai orang kalau ditanya mau kemana bang, pesantren, mau ngapain, pengen bisa sakti. Sekarang orang pesantren pengen sakti. Salah apa enggak? Salah. Ada kemarin saya ngisi di pesantren, balik dari pesantren, orangnya pada gini-ginian. Lagi apa Tom? Lagi nyari batu akik. Nyari batu akik. Tangan ditemplokin ke tanah, pas diangkat tai kotok nempel. Cuma terbatas. Mau ngasih dua, mudah-mudahan barokah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa 'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil malil a'la ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal ardu wa man 'alayha wa takhir walidin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma tawil a'marana, panjangkan umur kami semua ya Allah. Wa hasina amalana, sehat keluarga, wa hasina amalana, perbagus amal ibadah kami ya Allah. Wa su'id jasadana wa auladana, tawil a'marana wa su'id jasadana wa auladana wa dzurriyyatana wa ahlana. Panjangkan umur kami, sehatkan diri kami serta anak-anak kami, sanak keluarga kami semua. Wa wasi' arzaqana, berikan kami rezeki yang barakah. Wa qdi hawaijana ajil. Bi barakati sayyidi syahr min syahril haram min syahr rajab. Ya qdi hawaijana hadhi bi barakati wa bi qudratika ya Allah mu'jizati nabiyika al-karim. Ya qdi hawaijana hadhi. Sebutin keinginannya masing-masing. Sebutkan keinginannya masing-masing.
Tiap day hawaikan hadir da'watul jawab mustajabah. Sebutkan keinginannya masing-masing. Nastaghfirullah ya Allah, nastaghfirullah wa natubu ilaik. Allahumma antal haq wa wa'dukal haq wa liqaukal haq wa qawlukal haq wal jannatu haq wa syafa'atu min nabika haq wa mustajabu da'watu minka haq ya Rabb. Allahumma ilaika natawakkal wa ilaika natub wa ilaika nastaghfir ya Rabb wa ilaika nastaghfir ya Rabb wa ilaika nastaghfir ya Rabb. Allahumma ihfadna wa'fad ikhwanina al-muslimin وخصوصا في بلدة تركيا وفي سوريا واحفظ إخواننا من الزلازل والفتن والمحن. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر واصرف المختلفة والشدائد والمحن ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة ومن هذا قريتنا بلدة بukit Gading بلدة يا رب. احفظنا واحفظ من معانا وسلمنا وسلم من معانا ويسر لنا أمورنا ومن يسر أمور ما يعطي الخير إلينا برحمتك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا تواب رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعزة المسلمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسأل الله تعالى جاب بشر الفاتحة. وعليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sekali lagi kami ucapkan terima kasih, mohon maaf dan kita tutup acara ini sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian